Shalom, Sobat Kristus. Bahan kelompok kecil, bab 8 adalah mengembangkan karunia rohani di masa pandemi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa setiap orang itu harus mengembangkan diri mereka dari masa ke masa, saudara? Karena kita sadar, saudara-saudara, bahwa kita hidup di tengah-tengah dunia yang terus berubah. Bukankah masa pandemi ini telah memaksa kita mengadakan perubahan-perubahan perilaku di dalam kehidupan ini? Banyak perubahan yang memaksa kita harus belajar sesuatu yang baru, bukan? Dari jemaat yang tua yang nggak bisa Zoom, sekarang sudah sangat pintar dengan Zoom. Karena apa? Karena kita dipaksa oleh pandemi ini untuk berubah, saudara. Dan kita sendiri kita sadar juga, dari masa ke masa mengalami perubahan-perubahan. Dari sejak lahir bayi menjadi anak. Dari anak menjadi remaja, dari remaja menjadi pemuda, dari pemuda menjadi dewasa, dari dewasa menjadi orang tua. Kemampuan kita berubah terus dari masa ke masa, bukan? Kemampuan anak berbeda, bayi berbeda dengan anak berbeda dengan remaja, remaja berbeda dengan pemuda. Sampai ketika kita sudah masuk dalam dunia kerja, kemampuan kita juga akan berubah lagi, saudara, di sana. Nah, saudara-saudara ini dikasihi oleh Tuhan, dan persoalannya adalah sering sekali memasuki masa pensiun, kita tidak siap pada saat itu, dan kita tidak tahu harus berbuat apa di masa itu, saudara, yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menyadari perubahan tersebut, setiap kita harus berubah. Paulus berkata, di dalam kepada jemaat Filipi, di dalam Filipi pasal 1 ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Saudara, saya percaya sekali kita akan sepakat dengan perkataan ini, saudara. Karena apa? Karena kita sadar bahwa hidup ini adalah untuk berkarya. Dan ketika seseorang itu berkarya, dia akan merasa hidupnya berarti, saudara. Orang yang pensiunan atau yang kehilangan pekerjaan, sering sekali mengalami minder. Dia stres. Kenapa, saudara? Karena dia tidak bekerja. Lalu kenapa tidak bekerja itu menjadi minder, saudara? Karena arti hidup sering sekali dimaknai dengan apa? Berkarya. Dia berguna bagi orang lain. Dia berguna bagi Tuhan. Orang Kristen itu harusnya terus-menerus dapat berkarya seumur hidupnya sampai tua, saudara-saudara. Paulus berkata kepada jemaat Efesus, dalam Efesus pasal 4 ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Karunia diberikan, karunia rohani diberikan oleh Tuhan, supaya kita bisa melayani. Siapa itu kita? Mau dari muda sampai tua. Kita adalah anak-anak Tuhan seumur hidup kita. Bahwa kita dipanggil untuk melayani dan itu tidak bisa lepas. Dan Tuhan memberikan karunia rohani. Nah, karunia rohani itu apa saja, saudara? Saya berpikir yang pertama karunia rohani itu adalah bakat. Sebab karunia yang kita pakai untuk melayani Tuhan itu, karunia itu pemberian, kan? Bakat itu adalah pemberian yang dibawa sejak kita lahir itu. Dan saudara, bukankah seorang pianis, selain keterampilan, kalau dia punya bakat, dia akan melayani dengan luar biasa, saudara. Saudara, dengan bakat kita bisa persembahkan buat Tuhan untuk melayani, saudara. Maka kita perlu mengembangkan bakat kita. Yang kedua, saudara-saudara, ada karunia roh. Karunia roh itu adalah karunia yang pertama, pemberian dari Tuhan yang tidak perlu kita pelajari. Contohnya, karunia menyembuhkan, tanda-tanda ajaib. Karunia nubuat misalnya, menceritakan tentang apa yang terjadi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah karunia yang tidak perlu dipelajari. Dan itu semua berguna untuk melayani orang lain. Nah, karunia yang tidak perlu dipelajari yang berasal dari Roh Kudus adalah bahasa roh. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahasa roh itu adalah satu pemberian dari Tuhan.
Tapi Paulus berkata bahasa roh itu adalah untuk membangun orang yang lemah imannya. Jadi dia butuh bahasa roh itu karena itu udah berbahasa berhubungan dengan Tuhan dan dia memuliakan Kristus dengan itu. Dia dikuatkan itu. Dan tapi bahasa roh itu tidak dimengerti oleh orang lain sehingga Paulus mengatakan, kalau gak ada orang diberikan karunia menafsirkan bahasa roh, di dalam ibadah gak usah ada bahasa roh, itu bisa dikuasai, gak usah diucapkan itu. Karena pada prinsipnya itu adalah karunia untuk diri sendiri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu adalah karunia yang tidak perlu dipelajari. Tapi ada karunia yang adalah keterampilan. Alkitab sana mengatakan mengajar. Berkata-kata dengan pengetahuan. Berkata-kata dengan hikmat. Saudara, itu semua karunia-karunia yang bisa kita pelajari, saudara. Karunia-karunia yang adalah keterampilan-keterampilan yang berguna bagi orang lain. Yang ketiga, ada karunia yang disebut karunia mengasihi, karunia kemurahan, karunia iman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat di sini. Ketika seseorang itu mendapatkan karunia kasih, maka dia akan merangkul orang lain, dia akan dengan tenaganya, dia akan melayani dan berkorban bagi orang lain. Ketika seseorang diberikan kemurahan, dia mungkin akan dengan sukacita memberikan miliknya, harta bendanya untuk menolong sesamanya. Itu karunia kemurahan. Yang mungkin orang lain, seorang punya karunia yang A, tapi ada karunia yang lain yang B, saudara. Setiap orang masing-masing berbeda. Jadi saudara-saudara, kita dapatkan, kalau kita sebut sebagai karunia rohani itu, yaitu karunia yang merupakan kemampuan di dalam diri kita, baik itu adalah bakat, baik itu yang kita pelajari, keterampilan yang kita pelajari, baik itu sesuatu yang diberikan ya kepada kita yang tanpa kita pelajari secara khusus, baik itu adalah sifat-sifat Tuhan, buah roh di dalamnya yang diberikan kepada kita karena pergaulan kita dengan Tuhan. Dan itu semuanya ketika kita pakai untuk melayani Tuhan dan sesama. Saudara, itulah karunia rohani. Nah, karunia ini kalau kita tidak kembangkan dan kita kejar, saudara, maka kita tidak akan maksimal untuk bisa menjalankannya. Tidak heran ada orang tua yang merasa aku gak bisa pelayanan lagi karena sudah tua. Sebenarnya salahnya di mana, saudara? Salahnya adalah dia tidak mempersiapkan dan mengembangkan diri untuk masa itu. Ketika tenaganya sudah tidak ada lagi. Untuk bisa seperti masa muda melayani. Ada karunia-karunia yang lain yang bisa dipelajari cocok di masa tuanya. Nah, oleh sebab itu dia sadar karena dirinya berubah terus, dia harus terus-menerus mengembangkan dirinya. Mengembangkan karunia-karunia yang di dalam dirinya. Sehingga dia betul-betul dapat tetap berarti dalam hidupnya dan memuliakan Tuhan. Hari ini saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Saya mau mengajak pada saat ini, ya, marilah kita bersama-sama untuk merenungkan atau memikirkan beberapa hal di bawah ini. Yang pertama, coba kita pikirkan selama ini karunia apakah yang kita pakai untuk melayani Tuhan. Yang kedua, apakah dampak-dampak atau berkat-berkat yang kita peroleh atau orang lain peroleh. Yang ketiga, kita di dalam masa pandemi 2 tahun ini, karunia apakah yang kita kembangkan untuk melayani sesama kita?
Saudara, 3 pertanyaan ini mari kita pikirkan sejenak, lalu kemudian mari kita sharing di dalam kelompok kecil kita.